بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu jenis malaikat untuk turun ke muka bumi. Tugasnya adalah mencari majelis-majelis zikir. Para malaikat ada yang bertugas di muka bumi khusus menyusuri gang demi gang, jalan demi jalan untuk menemukan sekumpulan hamba-hamba Allah yang senang berzikir kepada Allah. Para malaikat akan mencari di mana ada halaqah zikir, di mana ada sekelompok anak muda yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah, di mana ada sekelompok hamba-hamba Allah yang duduk untuk mengingat Allah. Maka ketika salah satu di antara malaikat itu menemukan majelis zikir, malaikat ini akan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ilayya, kemarilah wahai para malaikat. Halummu ilayya, kemarilah wahai para malaikat. Halummu ilayya, kesinilah wahai para malaikat. Di sini ada sekelompok anak muda yang berzikir kepada Allah. Marilah kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Maka seketika itu juga malaikat mengerumuni mereka. Malaikat mengitari mereka. Malaikat memenuhi ubun-ubun mereka sampai ke langit dunia. Bahkan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah hamba-hamba Allah yang duduk berzikir itu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita yakin dengan iman kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada malam ini malaikat untuk menyaksikan zikir-zikir pemuda Kota Bandung, pemuda Jawa Barat, pemuda Indonesia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbeda-beda latar belakang dan kelompoknya. Mereka semuanya bersatu karena Allah, berzikir karena Allah, semuanya beristighfar meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa di masa lalu mereka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di sini yang tidak punya dosa, teman-teman. Semua kita adalah pendosa. Ketika kita berkumpul meminta ampun kepada Allah, maka para malaikat akan mendoakan kita di atas ubun-ubun kita. Malaikat akan memenuhi kita sampai ke langit dunia. Malaikat serentak berkata, "Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum." Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa pemuda-pemuda itu. Ya Allah, rahmatilah pemuda-pemuda itu. Ya Allah, jangan sisakan satupun kesalahan mereka, ya Allah. Lalu bergetarlah arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, apa yang dilakukan hamba-hambaku?" Malaikat mengatakan, "Mereka berzikir kepadamu, ya Allah." Allah kemudian bertanya, "Wahai para malaikat, apakah mereka pernah melihat aku?" Malaikat menjawab, "Tidak pernah, ya Allah." Allah berkata, "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku?" Malaikat menjawab, "Mereka pasti akan bersujud sepanjang hidupnya untuk berzikir kepadamu, ya Allah." Kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai para malaikat, apa yang mereka minta?" Malaikat menjawab, "Mereka meminta surgamu, ya Allah." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" Malaikat menjawab, "Tidak, ya Allah." "Bagaimana jika mereka pernah melihat surga itu?" Malaikat menjawab, "Maka sepanjang hidup mereka akan berdoa agar dimasukkan ke dalam surgamu, ya Allah." Teman-teman, kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai para malaikat, dari apa mereka takut? Apa yang mereka takutkan? Dari apa mereka berlindung?" Malaikat menjawab, "Mereka berlindung kepadamu dari azab api neraka, ya Allah." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihat neraka itu?" "Tidak, ya Allah." Allah berfirman, "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka itu?" Malaikat menjawab, "Mereka akan menangis sepanjang hidupnya karena takut akan azab api neraka, ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Wahai para malaikat, wahai para malaikat yang sedang menemani hamba-hambaku berzikir, wahai para malaikat yang jumlahnya dari bumi sampai langit penuh, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku itu. Sesungguhnya aku telah memberikan rahmat kepada mereka. Sesungguhnya aku janjikan untuk mereka surga. Dan sesungguhnya aku melindungi mereka dari api neraka." Teman-teman sekalian, majelis zikir adalah majelis yang paling dicintai Allah. Maka marilah kita gemakan Kota Bandung ini, kita gemakan lapangan gazebo ini,
Bahkan kita gemakan arasy Allah Subhanahu wa taala dengan suara lantang, zikir anak-anak muda. Kalau selama ini kita bersuara lantang di jalan untuk hal-hal yang mungkin belum tentu berpahala, maka sekarang kita lantangkan suara kita untuk berzikir, memohon ampun kepada Allah seperti Yunus alaihissalam yang berzikir dan meminta ampun kepada Allah di dalam ikan Hud, di dalam perut ikan, sehingga suara Nabi Yunus sampai menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman sekalian, kita beristighfar bersama-sama sembari kita hadirkan hati kita, mengingat dosa-dosa di masa lalu kita, membayangkan apa yang dulu pernah kita lakukan di masa lalu kita, membayangkan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, lalu kita menyesal akan semua itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Mari kita beristighfar serentak bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Teman-teman sekalian, ingatlah satu persatu dari dosa-dosa kita di masa lalu. Dulu kita sering meninggalkan sholat padahal kita sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di padang mahsyar tentang sholat, karena sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab. Wahai hambaku, bagaimana sholatmu? Bagaimana subuhmu? Bagaimana zuhurmu? Bagaimana asarmu? Bagaimana maghribmu? Bagaimana isyakmu? Bertahun-tahun kita meninggalkan ibadah-ibadah sholat itu, teman-teman. Lalu bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah kelak? Seandainya Allah tidak mengampuni dosa kita, celakalah kita di pertanyaan pertama kita ketika dihisab, teman-teman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka teman-teman, cukup dalam urusan sholat saja harusnya kita sudah menjadi seseorang yang sangat menyesal tentang dosa-dosa kita. Sebelum kita mengingat dosa-dosa kita yang lain, ingatlah sholat kita yang kita tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Kita mendengar suara azan dengan jelas, tapi kita mengabaikannya, dan Allah tidak menjadikan telinga kita tuli karena itu. Kita melihat masjid dengan jelas, tapi kita tidak masuk ke dalamnya, tetapi Allah tidak menjadikan mata kita buta karena itu. Kita mampu berlari, tapi kita tidak sanggup berjalan ke masjid. Allah lantas tidak menjadikan kaki kita lumpuh dan pincang karena itu. Betapa baiknya Allah kepada kita, teman-teman. Allah hanya berharap kita datang kepadanya dengan hati menyesal dan mengatakan astaghfirullahalazim. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji mengampuni semua dosa-dosa kita. Marilah kita beristighfar dengan suara yang lebih keras, serentak, supaya menjadi syiar bagi teman-teman kita semuanya, supaya anak muda di seluruh Indonesia mencintai istighfar, mencintai bertaubat,
mencintai hijrah, sehingga hijrah ini menjadi syiar di seluruh negeri yang kita cintai teman-teman. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Teman-teman, lalu ingatlah dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memarahi ibu kita, mungkin kita pernah meninggikan suara di hadapan ayah kita, mungkin kita pernah bersikap kasar kepada kedua orang tua kita. Siapakah orang yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada ibu dan ayah kita, teman-teman? Siapakah lagi yang rela memberikan nyawanya untuk kehidupan kita selain ibu kita, teman-teman? Beliau mengandung kita 9 bulan dalam keadaan kepayahan demi kepayahan. Beliau melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Beliau menyusui kita 2 tahun lamanya. Beliau membesarkan kita, ayah kita membesarkan kita dengan keringatnya. Kemudian setelah kita menjadi anak yang dewasa, pantaskah kita berlaku sombong di hadapan keduanya, teman-teman? Pantaskah kita menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak lagi merasa butuh kepada orang tua kita, teman-teman? Pantaskah kita mengabaikan panggilan keduanya, wahai teman-teman? Ayah dan ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi mereka juga orang yang paling sering kita sakiti, teman-teman. Diam-diam ibu kita mungkin pernah menitikkan air mata karena sedih oleh perkataan kita. Diam-diam ayah kita pernah merasa kecewa karena sikap-sikap kita. Itu adalah dosa besar. Tidak mungkin kita masuk surga sebanyak apapun amal soleh kita seandainya kita durhaka kepada orang tua. Ingatlah dosa-dosa kita kepada orang tua di masa lalu, teman-teman. Mungkin kita tidak sempat untuk menebus kesalahan-kesalahan kita karena kedua orang tua kita mungkin ada yang sudah kembali kepada Allah. Maka tebuslah itu dengan istighfar, tebuslah itu dengan beramal solih, dan niatkan pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua. Maka marilah kita beristighfar sebanyak mungkin, teman-teman.